Baik, ini adalah video ketiga ya, sambungan dari yang tadi. Ini adalah cara ketiga. Cara ketiga gimana? Melakukan analisa umur piutang. Jadi piutang kita itu ada umurnya. Misalnya langsung ya ke contoh soal. Saldo piutang PT Diaswati per tanggal 31 Desember 2010 itu senilai 6 juta rupiah. Ya, jadi uang kita, uang si PT Diaswati ini yang ada di orang lain, ya, di pelanggan atau di debitur itu sejumlah 6 juta total. Nah, 6 juta itu rinciannya adalah sebagai berikut. Si A, dia ada piutang 800.000. 800.000 ini harusnya sudah dibayar 19 November 2010. Nah, ya. Ini di tanggal 31 Desember 2010. Ya, ini artinya tanggal jatuh tempo tuh gitu. Harusnya udah dibayar tanggal 19 November 2010. Si B punya piutang 200.000. Ya, kita punya piutang sama si B 200.000. Jatuh temponya kapan? Desember 2010. Si C 750, harusnya dia udah bayar 3 Juli 2010. Ya, sampai seterusnya di data. Ini soalnya. Lalu gimana? Sekarang kita harus bikin cadangan piutang kayak tadi nih. Nah, gimana caranya? Kita analisa dulu. Ini mana sih yang udah telat? Mana sih yang belum? Ya, dari si A, B, C, D, E ini kan ada yang udah telat, ada yang belum. Ada yang telatnya lama. Ya, kalau 19 November kan kita sekarang ada di tanggal 31 Desember ya. Kalau yang si A ini belum terlalu lama ya, karena harusnya bayar 19 November dari Desember. Tapi di sini ada yang 3 Juli udah harus bayar. Nah, ini kan berarti udah lama. Nah, ini kita kategorikan dulu berdasarkan umurnya. Nah, gini ya. Biasanya kategorinya itu dibagi menjadi belum jatuh tempo, sudah jatuh tempo, lewat jatuh temponya sudah lewat sebulan, nih 1-30 hari, sudah lebih dari 30, jadi antara 31 sampai 60 hari, ada yang 61 sampai 90 hari, ada yang jatuh temponya udah lebih dari 90 hari. Ya. Nah, kita analisa satu-satu. Tadi nih si A, 800.000. Tanggal jatuh temponya 19 November 2010. Jadi dia harusnya sudah bayar tanggal 19 November 2010. Kita hari ini adalah tanggal 31 Desember 2010. Jadi artinya dia harusnya bayar November 2010 tapi sampai Desember tanggal 31 dia belum bayar. Berarti umur piutangnya berapa? Berarti umur piutangnya lewat jatuh temponya itu udah berapa lama? Oh, udah lebih dari 30 hari, ya kan? Yang ngitungnya dari November, 19 November ke tanggal 31 Desember. Berapa hari tuh? Nah, kan udah ada 40 hari. Ya, 40 hari berarti masuknya ke kategori 31 sampai 60. Kemudian yang 200.000. Si B 200.000 berapa nih? Kapan nih? Oh, dia harusnya bayarnya Desember nih, nggak ada angkanya nih ya. Anggap aja nih tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember udah harus bayar, sampai tanggal 31 belum bayar. Berarti dia ada di kategori 1 sampai 30 hari. Begitu ya, mudah-mudahan paham nih. Sekarang yang si C, saya kasih contoh sampai si C ya. Si C 750 hari, 750.000. Dia harusnya bayar 3 Juli. Bayangin. 3 Juli sampai Desember belum bayar. Berarti dia masuk mana? Sini nggak mungkin. Juli ke Desember itu udah lebih dari 90 hari kan? 90 hari itu 3 bulan. Maka dia masuk di sini. Ya, gitu ya. Ini semuanya harus kalian analisa.
berapa hari, berapa hari, berapa hari. Nah, ini ada yang belum jatuh tempo nih. Kita lihat contohnya si F. Nih, F 1 juta ya. Harusnya bayarnya 23 Januari. Kita ada di hari ini pencatatan kita lakukan di 31 Desember. Ya belum jatuh tempo karena dia baru memang harus bayarnya nanti tanggal 23 Januari. Maka dia masuk ke kolom belum jatuh tempo. Nah, coba kalian tes, kalian coba analisa nih, ya, yang ada di contoh soal. Nah, kemudian setelah kita menggolongkan ini, perusahaan itu punya kebijakan. Nih ya, kalau belum jatuh tempo, persentase kerugiannya yang dicadangkan adalah 0,5%. Ya, emang belum jatuh tempo, jadi kita siap-siap cadangan kerugian tuh kan istilahnya siap-siap ya, kita siap-siap dia nggak ketagih. Karena emang belum jatuh tempo, ya udah kita cadanginnya dikit aja. Yang telat 1-30 hari, kita cadangkan kerugiannya 2%. Yang telatnya udah lebih lama lagi, 31-60 hari. Wah, cadangannya harus lebih gede, ya kan? Karena kita udah, orang itu kalau telat, piutangnya telatnya udah lama, biasanya makin lama makin besar kemungkinan tidak tertagihnya. Ya kan? Berarti kalau 31-60 hari kita cadangin 5%. Yang 61-90 hari lebih besar lagi, 10%. Yang lebih dari 90 hari, wah 20%. Ya, langsung dicadangin 20%. Nah, maka perhitungannya seperti ini. Jumlah kolom ini diperoleh dari, jumlah kolom ini diperoleh dari tadi nih. Nih, yang kita hitung ini tadi. Yang di bawahnya ini. 1,45 di sini gitu ya. 1,7 itu ini gitu ya, dan seterusnya ke bawah. Kemudian persentase kerugiannya berdasarkan kebijakan. Kalau soal ya berarti berdasarkan soal, tapi kalau di kehidupan nyata ini adalah kebijakan perusahaan. Ya. Nah, sekarang taksiran kerugiannya kita tinggal hitung. 1.450.000 dikali 0,5%. Ingat ya, ini persen ya, bukan 0,5 doang. Hasilnya 7.250. 1.700.000 kita kalikan 2% sama dengan 34.000 dan seterusnya. Kemudian kita jumlah ke bawah ya. Ini kita jumlah ke bawah semua, totalnya adalah 373.750. Maka cara mencatatnya gimana? Cara mencatatnya seperti ini. Kerugian piutang di debit 373.750, di cadangan kerugian piutang di kredit sama ya. Sampai situ dulu, semoga bisa dipahami. Terima kasih.